Shalom saudara, Tuhan baik. Tadi saya sedang mempersiapkan khotbah untuk saudara, malahan saya mendengar khotbah saya karena saya rekam video. Tiba-tiba Roh Allah berbicara dengan saya untuk melepaskan pesan dalam bahasa Indonesia untuk saudaraku yang berbahasa Indonesia. Ini sangat penting. Kita tidak mau tenggelam. Ada orang di sini mau tenggelam? Tidak ada. Ada orang mau jatuh? Apakah Anda mau dicegah supaya Anda tidak jatuh, supaya Anda tidak tenggelam? Kalau orang mau jatuh, jangan dengar pesan ini. Pasti Anda tidak mau jatuh. Amin. Tidak ada. Jadi dengar pesan yang singkat ini sangat penting. Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Inilah Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaring aku di padang yang berumput hijau. Amin. Padang yang berumput hijau berarti di situ makanan yang segar, yang enak. Domba ini makmur. Kita tahu Yesus adalah gembala yang baik. Kita adalah domba-dombanya. Ia membaringkan aku, saudara, di padang yang berumput hijau. Berarti di situ nyaman. Berumput hijau, segar, makanan yang paling luar biasa. Amin. Tempat makmur. Amin. Jadi Tuhan adalah gembalaku. Juga gembala yang baik, dia juga membimbing. Ia, gembala yang baik ini, ia membimbing aku ke air yang tenang. Amin, air yang tenang. Nah, pikir, ada gembala, ada tongkat, di luar, ya, domba itu, di luar ada singa, mungkin ada serigala juga. Contohnya singa mau makan domba itu. Tetapi gembala melindunginya. Malahan dia bisa makan di depan musuhnya. Kata firman di Mazmur 23. Tapi Tuhan mau kita berfokus. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah pikir, domba karena mereka agak sederhana. Mereka harus ada gembala. Kalau tidak mereka bisa mati. Kalau mereka jalan sendiri, mereka bisa masuk ke dalam air yang kuat. Aliran air, sungai, aliran air yang kuat. Dan domba itu bisa dibawa. Bisa tenggelam, bisa mati, bisa menderita, bisa mengalami luka. Tetapi gembala yang baik, ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah saudara, kita tidak mau dipimpin ke air di mana ada kekuatan air atau aliran air yang kuat. Kenapa? Karena kita bisa dibawa, bisa mengalami kecelakaan, bisa menderita. Amin. Jadi langsung Roh Kudus memberikan satu ayat ini. Amin. Jadi dengar dengan baik. Sekali lagi, ia membimbing. Jadi pikir, pakai imajinasi Anda, lihat domba yang sangat lucu. Amin, mereka sangat luar biasa. Kalau mereka dibimbing ke air yang kuat, contohnya ada sungai, mereka bisa dibawa sungai itu. Dan mereka bisa mengalami kecelakaan. Hello? Tetapi ia membimbing aku ke air yang tenang. Dan Roh Kudus memberikan ayat ini kepada saya. Karena itu, Ibrani 2 ayat 1. Karena itu saudara, karena itu harus lebih teliti. Kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Amin. Saudara, ada saat sering saya harus berbicara dan mengajar, malahan berkhotbah dengan urapan profetik. Dan sering, saya pernah beberapa kali
Saya bikin khotbah, wah saya pikir ini luar biasa. Saya bikin catatan, saya belajar, saya taruh treat ini, contoh apa. Dan tiba-tiba, saya berdiri untuk berkhotbah, tapi dalam roh saya merasa saya harus mengulangi beberapa prinsip. Nah, kalau Anda dengar dengan baik-baik, sering Roh Kudus bisa menambahkan sesuatu. Malah kalau kita dengar sesuatu, kalau kita setia, kalau kita sudah menerapkan firman yang kita sudah dengar, walaupun pendeta atau pelajaran atau membaca Alkitab ayat yang sama, Roh Kudus akan mengajar kita hal-hal yang baru. Amin. Amin. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Sekali lagi, kita harus lebih teliti. Kita harus lebih teliti untuk dengar sesuatu yang baru. Bukan. Karena itu harus lebih teliti. Kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kalau kita tidak dengar sesuatu yang kita sudah tahu, kita bisa di bawah arus. Amin. Oleh sebab itu. Amin. Kalau Anda melihat ayat yang sama, bagus sering membaca surat-surat rasuli. Baca di mana-mana di Alkitab bisa baca. Tapi dari buku Roma sampai buku Yudas di antaranya. Buku Wahyu juga boleh. Tapi khususnya dari buku Roma sampai ke buku Yudas. Dan di antaranya sering membaca ayat-ayat. Buku-buku itu buku-buku yaitu surat-surat rasuli. Amin, saudara. Kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang kita sudah dengar. Supaya kita tidak di bawah arus. Sekali lagi, ia membimbing aku ke air yang tenang. Amin. Karena orang mau bikin sesuatu yang menarik, apa, selalu mencari sesuatu yang menarik perhatian untuk jiwa orang. Ya, tapi khotbah yang baik akan ada firman. Dan juga kalau orang sudah lama mengajar, kalau mereka jago, mereka akan mengulangi beberapa prinsip yang pokok yang sangat penting. Pikir, beberapa hal yang Anda lihat, contohnya di Facebook, di media sosial, kalau Anda lihat, apakah itu penting? Contoh yang diberikan, apakah itu penting? Atau hanya untuk kesenangan? Ya, kita boleh lucu, boleh nggak apa-apa. Tapi kita harus sungguh-sungguh sebab akan ada masalah timbul. Supaya kita tidak di bawah arus, kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang kita sudah, yang telah kita dengar. Sekali lagi supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ya, sekali lagi, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Dengar ayat ini. Yudas 1 ayat 24 dan 25. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Dia berkuasa menjaga supaya kita semua tidak tersandung. Saudara, Roh Kudus tinggal dalam kita semua yang percaya kepada Yesus. Dia adalah kekuatanmu. Dia akan menguatkan engkau. Dia selalu membuat kita melakukan yang benar. Amin. Kuasa Allah menjadi sempurna dalam kelemahan. Kalau kita sendiri lemah, tapi Dia kuat dan Dia tinggal di dalam diri kita. Dia kuat, Dia pintar. Amin. Dia membuat kita supaya kita tidak tersandung. Dia membuat kita berhasil. Dalam Yesus kita selalu menang. Amin. Tuhan Yesus sangat dahsyat. Haleluya. Kita adalah kebenaran Allah dalam Yesus. Dari Yesus sudah menyucikan kita. Kita bisa menghadapi Allah seolah-olah tidak pernah berdosa. Amin. Kita adalah anak Allah, anak raja. Segala-galanya yang Allah miliki, kita juga miliki. Amin, saudara.
Yesus sudah menang. Oleh sebab kita berada dalam Yesus, karena kita percayakan Yesus. Yesus sudah menang. Oleh sebab itu kita sudah menang. Allah sudah menyediakan semuanya. Oleh sebab itu kita tetap percaya. Kita tetap mengakui segala kebutuhan kita dinyatakan. Tuhan menyediakan benih bagi penabur. Yang hanya mau menabur, hanya mau memberi. Dan kalau kita mau tuai yang lebih, ya, akan ada benih yang lebih. Tuhan menyediakan. Tuhan melipat gandakan. Amin. Tuhan setia. Oleh bila Yesus kita sudah sembuh. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Amin saudara. Merenungkan firman Allah siang dan malam kita berhasil. Beruntung. Apa saja yang diperbuat berhasil. Kita menghasilkan buah. Dalam perkawinan. Pekerjaan. Bisnis. Amin. Sukses dalam segala hal. Anak kita sukses. Semuanya akan oke. Malaikat Allah diperintahkan Allah melindungi kita dimanapun kita pergi. Dengan panjang umur dia kenyangkan kita. Berarti kita hidup lama. Kita memiliki roh iman yang sama. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Amin, asal tidak bimbang hatinya. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Kata-kata yang diucapkan hari ini dengan iman akan membentuk hari esok kita. Oleh sebab itu, masa depan kita baik, cerah. Amin. Semuanya yang kita butuhkan sudah ada. Malaikat Allah sudah berbicara. Roh Allah sudah berbicara. Tuhan sudah bekerja. Tuhan sudah mempersiapkan semuanya sebelum kita lahir. Semuanya sudah ada. Bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Domba-dombanya mendengarkan suaranya. Amin. Tuhan baik, Tuhan baik. Ya saudara, Tuhan Yesus luar biasa. Inilah firman untuk hari ini. Ada pesan, video akan datang. Ya, tapi untuk saat ini Tuhan bilang, kasih pesan ini. Tuhan Yesus memberkati. Ingat saudara telah dipanggil untuk menang. God bless you.